Baik, selamat pagi anak-anak. Ketemu kembali dengan Pak Leo di Adem Ayem YouTube channel. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kembali. Kali ini kita menginjak kepada tematik 4C atau tematika, subtema 1 pembelajaran hari keempat. Tujuan pembelajaran kita adalah mampu menyebutkan penggolongan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya, menyebutkan penggolongan hewan berdasarkan cara bernapasnya, membuat clipping hewan berdasarkan penggolongannya, menjelaskan pengertian tanda tempo dalam sebuah lagu, dan menyanyikan lagu wajib atau lagu nasional dengan tempo yang benar. Pendidikan karakter yang kita kembangkan saat ini adalah gemar membaca dan peduli, memiliki kebiasaan untuk membantu teman yang kesulitan. Masih di subtema binatang kesayangan. Perhatikan berbagai gambar binatang berikut ini. Kalian sudah mengenal berbagai jenis binatang dengan keunikan yang khusus dari penutup tubuh dan cara bergeraknya. Semua keunikan yang ada merupakan salah satu keberagaman yang ada di negara kita. Lagu wajib nasional yang sudah kita nyanyikan juga merupakan contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia wajib kita lestarikan. Pada pembelajaran ini, kita akan bersama-sama melihat dan mempelajari tempo dalam sebuah lagu serta berbagai penggolongan hewan berdasarkan cara berkembang biak dan cara bernafasnya. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional berjudul Satu Nusa Satu Bangsa berikut dengan tempo yang benar. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa dengan nada dasar Do sama dengan Bes, ciptaan Elmanek, tempo 4/4 atau maestoso. Apa judul lagu tadi, Nak? Iya, judul lagu di atas adalah Satu Nusa Satu Bangsa. Kalau kita mengetahui judul lagu, kita harus tahu penciptanya. Siapa pencipta lagu di atas? Pencipta lagu di atas adalah Elmanek. Nah, dalam lagu Satu Nusa Satu Bangsa tadi, berapa temponya? Lagu Satu Nusa Satu Bangsa bertempo 4/4. Apa saja yang mempersatukan bangsa Indonesia? Yang mempersatukan bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia, Garuda, dan lagu kebangsaan, serta masih banyak lagi yang lain. Siapa yang harus kita bela bersama? Yang harus kita bela bersama adalah nusa, bangsa, dan bahasa. Nah, kita akan mengenal lebih detail tentang lagu wajib. Lagu di atas merupakan lagu wajib yang dinyanyikan dengan birama 4/4. Maestoso artinya agung atau dinyanyikan dengan penuh kemuliaan yang sesuai dengan isi ikrar Sumpah Pemuda. Mari kita belajar tempo dalam sebuah lagu. Melati bersama teman-temannya diberi tugas di rumah oleh guru untuk menghafalkan satu lagu wajib nasional. Melati sudah berlatih bersama orang tuanya. Bu Ratih mengajari Melati lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sekarang mereka siap untuk menyanyikan bersama di depan kelas. Sebelum bernyanyi, Pak Yuda menjelaskan tentang tempo dalam bernyanyi. Berikut ini penjelasan Pak Yuda tentang tempo dalam bermain musik. Pengertian tanda tempo dalam karya musik. Tempo dalam musik adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Kecepatan
dalam suatu birama diukur dengan menggunakan alat yang disebut metronom atau keyboard. Digital metronom yang terdapat di dalam keyboard ini digunakan untuk mengukur kecepatan dalam birama. Misalnya 4/4, 3/4, dan 2/4. Dan masih ada lagi birama-birama yang lain. Nah, birama adalah suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Satu ruas birama ditunjukkan oleh batas garis vertikal yang disebut garis birama. Sekali lagi, birama adalah suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Satu ruas birama ditunjukkan oleh batas-batas garis vertikal yang disebut dengan garis birama. Alat pengukur kecepatan birama disebut dengan metronom atau keyboard. Kita lanjutkan. Dalam lagu Satu Nusa Satu Bangsa, nada dasar do sama dengan bass biramanya adalah 4/4 dengan tempo maestoso. Nah, satu birama terlihat dalam lingkaran ini. Biramanya 4/4, maestoso temponya. Satu birama adalah satu ketukan ini. 4 ini satu garis. Ya, bisa dilihat 4/4. Hitungannya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Walaupun ini memiliki beberapa angka atau not, tetap ketukannya 4/4. Kita lanjutkan. Dalam penulisannya, tempo terletak di sebelah kiri atas partitur atau naskah lagu atau di bawah penulisan nada dasar yang berfungsi untuk menyatakan kecepatan yang tepat dan sesuai. Pembagian ketepatan tempo dalam setiap menit sebagai berikut. Nah, pertama disebut dengan grave, yaitu bertempo lambat, berat, tenang, dan sopan. Biasanya kecepatannya antara 40 sampai 44. Largo atau lambat, lebar, dan luas. Kecepatannya 44 sampai 48. Lento, lambat dengan kecepatan 50 sampai dengan 54. Adagio, lambat, lebih lambat dari andante. Kecepatannya antara 54 sampai dengan 58. Larghetto, lambat, lebar, tidak selebar largo. Kecepatannya 58 sampai 63. Adagietto, lambat, tidak selambat adagio. Kecepatannya 63 sampai 69. Kemudian andante, sedang, langkah santai, 69 sampai 76 kecepatannya. Kemudian andantino, lebih cepat dari andante. Kecepatannya 76 sampai 86. Nah, maestoso yang tadi ada dalam lagu Satu Nusa Satu Bangsa adalah maestoso, yaitu agung, penuh kemuliaan. Kecepatannya 84 sampai 92. Kemudian moderato, sedang, lebih cepat dari andante. Kecepatannya antara 92 sampai 104. Kecepatan nadanya ya. Allegretto, mirip namun tidak secepat allegro.
Kecepatannya 104 sampai 112. Kemudian animato, penuh semangat ini. Kecepatannya 116 sampai 126. Kemudian allegro, riang, cepat, 126 sampai 138 kecepatannya ini. Kemudian assai, allegro assai atau disebut seperti itu. Sangat atau amat banyak nih, 138 sampai 152 ini agak cepat nih. Vivace, hidup, lincah, cepat ini. 152 sampai 168. Vivace quasi presto, sangat vivace, sangat cepat nih, 168 sampai 176. Dan presto, sangat cepat, 176 sampai 192. Dan prestissimo, paling cepat ini dengan kecepatan 192 sampai 208. Oke. Nah, tanda tempo tersebut ditulis agar komposer dapat menyampaikan kepada para pemain musik mengenai kecepatan lagu yang dimainkan atau yang dinyanyikan. Sekarang mari kita menyanyikan lagu Kembali Satu Nusa Satu Bangsa di Atas dengan tempo yang benar. Coba kalian nyanyikan sendiri, nanti direkam, kemudian kecepatannya disesuaikan. Menyanyikan lagu wajib dengan benar merupakan salah satu wujud melestarikan keberagaman yang ada di Indonesia. Banyak cara untuk melestarikan keberagaman. Memelihara hewan kesayangan juga merupakan wujud nyata dalam usaha pelestarian lingkungan. Untuk dapat memelihara dan melestarikan berbagai hewan, kita harus mengetahui cara berkembang biak dan cara bernapasnya. Mari sekarang kita menggolongkan atau mengenal hewan berdasarkan cara berkembang biak dan cara bernafasnya. Sudah pernah mengerti? Yuk kita coba bahas. Nah, amati gambar berikut. Ada gambar ayam dan ada gambar kucing dengan 3 ekor anaknya. Ayam ini sedang mengerami telur. Nah, jadi gambar kucing ini sedang menyusui anak-anaknya. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kucing berkembang biak dengan cara beranak. Kadal berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Nah, yuk kita lanjutkan. Perhatikan gambar hewan ini. Ini adalah gambar ikan. Ikan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kucing, burung berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian kadal berkembang biak dengan cara bertelur. Bertelur dan beranak nih ya. Kemudian kucing berkembang biak dengan cara beranak. Terakhir. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur, beranak, serta bertelur dan beranak. Selain itu, hewan juga memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Ikan bernapas dengan insang. Katak bernafas dengan paru-paru. Sedangkan cacing bernafas dengan trakea. Nah, mari kita bantu melatih untuk mengisi tabel berikut ini. Kuda alat pernapasannya paru-paru. Katak alat pernapasannya paru-paru. Anjing alat pernapasannya paru-paru. Ikan lele bernafas dengan insang. Gajah bernafas dengan paru-paru. Nah, sekarang kita isi tabel berikut. Sekarang ingat kembali
hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Coba setelah mengingat berbagai hewan di sekitar kalian, kemudian isikan di tabel berikut ini. Bapak akan coba mengisi di tabel berikut ini. Pertama, kucing, kemudian ayam. Kucing berkembang biak dengan cara beranak. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Alat pernafasan kucing adalah paru-paru. Alat pernafasan ayam adalah paru-paru. Kemudian hewan apa lagi? Yuk kita isi bersama. Ikan, burung, ular, buaya, gajah, kadal, cacing, dan kambing. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Burung berkembang biak dengan cara bertelur. Ular berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Buaya berkembang biak dengan cara bertelur. Gajah beranak. Kadal bertelur dan beranak. Cacing fragmentasi. Kambing beranak. Apa itu fragmentasi? Fragmentasi adalah cara berkembang biak dengan cara memisahkan diri atau memutuskan diri. Kedua tubuhnya yang terputus dapat menjadi individu yang baru. Nah, kita lanjut. Ikan, alat pernapasannya adalah insang. Burung, paru-paru atau juga ada dan kantong udara. Ular, paru-paru. Buaya, paru-paru. Gajah, paru-paru. Kadal, paru-paru. Cacing, trakea. Dan kambing dengan paru-paru. Baik, kita sekarang tiba saatnya sekarang aku tahu. Tempo dalam musik adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Tanda tempo terletak di sebelah kiri atas partitur atau naskah lagu yang ada di bawah penulisan nada dasar. Cara berkembang biak hewan yaitu bertelur, beranak, bertelur, dan beranak. Contoh hewan yang bertelur adalah ayam, burung, ikan, dan lain-lain. Contoh hewan yang beranak adalah sapi, kucing, kuda, dan masih banyak lagi yang lain. Contoh hewan yang bertelur dan beranak adalah ikan hiu, kadal, bunglon, ikan pari, dan masih banyak lagi yang lain juga. Nanti kalian cari sendiri di Google. Nah, apakah kamu sudah bisa menyanyikan lagu wajib dengan tempo yang benar? Kegiatan apa yang paling kamu senangi hari ini? Apakah kamu sudah merawat dan memelihara binatang kesayanganmu dengan benar? Nah, aksi kita. Apabila saya memiliki hewan peliharaan, maka saya akan merawat binatang itu dengan baik dan sungguh-sungguh. Belajar bersama orang tua. Tuliskan kewajiban di rumah yang sudah kalian laksanakan. Carilah gambar berbagai binatang, tempel dan tulislah nama hewan tersebut. Dan jelaskan fungsinya pada buku kalian masing-masing. Nanti sebagai perpustakaan untuk diri sendiri. Terima kasih. Tetap bersama Pak Leo di Adem Ayem YouTube channel. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih.